Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PCC 18 sampai 24 Juli 2021 tertulis pada kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PJJ untuk kita minggu ini, jadi berkat. Apakah itu berkat? Berkat dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata berak atau berakah. Sering dihubungkan dengan karunia benda, biasanya material, dan sering dipertentangkan dengan kutukan, dan kadang-kadang dipakai dalam rumusan kata-kata yang merupakan pemberkatan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru dipakai kata eulogia yang artinya kata-kata pujian atau pemberkatan dengan ditambahkan arti karunia rohani yang didatangkan oleh Injil dan karunia material pada umumnya. Dapat dikatakan berkat adalah kata-kata yang menambahkan nilai hidup seseorang atau benda-benda. Orang atau benda yang diberkati akan bertambah nilainya dan menjadi lebih melimpah. Lihat Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jika dalam nas PJJ ini disebutkan bahwa Abram akan menjadi berkat, itu sama artinya melalui Abram seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Tampaknya Allah tidak pernah mengharuskan orang supaya menjadi berkat, seperti yang didengung-dengungkan banyak orang. Mereka berpikir setiap orang yang memberi kepunyaannya atau berbuat baik menolong orang lain telah menjadi berkat. Padahal bukan begitu. Orang yang menjadi berkat bukanlah orang yang harus memberi kepunyaannya atau berbagi kepada orang. Lihat Abram, dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan berarti dia memberi yang ia punya kepada bangsa-bangsa atau membagikan harta-hartanya, tetapi lewat dia segala bangsa akan diberkati di muka bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi berkat adalah ketetapan dan keputusan Allah bagi seseorang yang berkenan kepadanya. Abram tidak disuruhnya menjadi berkat, tetapi akan menjadi berkat, dan itu adalah ketetapan Allah baginya. Ia tidak pernah mengupayakan dirinya menjadi berkat. Bandingkan juga dengan Mazmur 26, saya ulangi, bandingkan dengan Mazmur 21 ayat 6, yang bunyinya seperti ini. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Dalam ayat ini, Raja menjadi berkat oleh Tuhan. Dalam Hesekiel 34 ayat 26, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Zekaria 8 ayat 13 dituliskan, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkan hatimu. Sekali lagi diberitahukan bahwa Allah lah yang menetapkan seseorang yang berkenan kepadanya menjadi berkat. Namun berkat itu sendiri bisa didapatkan atau diupayakan supaya dimiliki, yaitu dengan hidup benar di hadapannya dan takut kepadanya. Ada tertulis, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berkat-berkat dari Allah atau ucapan-ucapan berkat biasanya disampaikan oleh para imam dan nabi-nabi Tuhan. Mereka dipakai secara khusus untuk menyampaikan berkat-berkat Allah. Namun begitu, siapapun boleh mengucapkan berkat, dan itu biasanya akan diucapkan secara spontan dan terencana oleh orang-orang yang mencintai atau mengasihi orang yang diberkatinya. Seperti seorang ayah memberkati anak-anaknya. Kejadian 49 ayat 28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Dan dalam Yohanes 12 ayat 13, orang banyak memberkati Yesus. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Demikianlah juga dengan orang-orang yang memberkati Abram. Tentu mereka adalah orang-orang yang mengasihi Abram. Mereka akan diberkati. Kata Tuhan Allah kepada Abram, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika saudara menjadi berkat, itu adalah ketetapan Tuhan. Dan jika saudara ingin mendapatkan berkat, hiduplah benar di hadapannya dan takutlah kepadanya. Berkatilah orang-orang yang ditetapkan Tuhan menjadi berkat, supaya engkau pun diberkatinya. Dan jangan mengutuk siapapun, sebab bisa saja yang saudara kutuki itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin.